Ancaman neraka bagi yang cerita hadis palsu fadilah tarawih mulai dari malam pertama, kedua, ketiga hingga malam ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang banyaknya pertanyaan fadilah salat tarawih mulai dari malam pertama, kedua, ketiga hingga malam ke-30. Benarkah hadisnya adalah hadis maudhu', hadis palsu, yang apabila diceritakan maka akan diancam neraka oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam menanggapi pertanyaan seperti ini, kita perlu hati-hati. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan ketersinggungan banyak orang yang sudah terbiasa memakai kitab Turratun Nasihin. Termasuk kami sendiri Al-Fakir Mu'allim juga masih menggunakan kitab Turratun Nasihin. Tetapi kita harus tahu, karena di dalam kitab Turratun Nasihin itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, dan banyak sekali hadis yang maudhu'. Hadis maudhu'nya banyak sekali. Oleh sebab itulah, bagi saudara-saudara kami yang masih menggunakan kitab Turratun Nasihin misalnya, maka wajib tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, yang dhaif, dan yang maudhu'. Kalau seandainya hadis maudhu'nya ini masih menjadi khilaf, artinya masih ditemukan sanad-sanadnya, masih ditemukan rawi hadisnya, perawinya, maka kalau seandainya ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini maudhu', kemudian sebagian mengatakan hadis ini dhaif, maka itu masih wajar. Tetapi kalau masalah fadilah salat tarawih yang diriwayatkan di dalam kitab Turratun Nasihin, katanya sih hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kami Al-Fakir Mu'allim telah menelitinya. Bukan hanya kami, banyak sekali para ulama-ulama yang sudah meneliti. Hadis ini tidak ditemukan di dalam kitab manapun kecuali kitab Turratun Nasihin. Apalagi di dalam kitab Al-Kutubus Sittah, enggak ada tuh. Di dalam kitab Muwatta' Imam Malik misalnya juga enggak ada. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal apalagi juga enggak ada. Di dalam kitab-kitab seperti Al-Mustadrak Imam Al-Hakim juga enggak ada. Di dalam kitab Mu'jam, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat maupun Al-Mu'jam As-Saghir miliknya Imam At-Tabarani juga enggak ada. Artinya di dalam kitab-kitab hadis maupun di dalam kitab-kitab hadis yang isinya fadail amal seperti kitab At-Targhib wa Tarhib juga enggak ada. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali juga enggak ada. Ini hadis yang aneh sekali. Aneh, redaksinya ada di dalam kitab Turratun Nasihin, yaitu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wasalam an fadail tarawih fi syahr Ramadan faqala yakhruju al-mu'minu min dhunubihi fi awwal lailatin ka yaumi waladatu ummuh ila akhiriyah sampai akhirnya. Hadis ini hadis yang maudhu' memang. Maudhu' itu hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Kalau hadis maudhu', para ulama sepakat haram hukumnya untuk diriwayatkan. Beda dengan hadisnya hadis dhaif. Dhaifnya mungkin ada dari segi sanad, ada dari segi matan. Lah ini hadis aneh. Mengapa? Rasulullah SAW seumur hidup tidak pernah melaksanakan sholat tarawih. Ini perlu dicatat, digarisbawahi. Seumur hidupnya Rasulullah baik di kota Makkah Al-Mukarramah hingga beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sampai beliau wafat tidak pernah melaksanakan sholat tarawih.
Rasulullah SAW hanya melaksanakan sholat qiyamul lail, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang diriwayatkan dari hadisnya Aisyah itu adalah sholat witirnya Rasulullah SAW. Menurut Sayyidah Aisyah itu 11 rakaat. Tetapi menurut riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas sebanyak 13 rakaat. Tetapi jelas itu bukan sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Hanya sekali saja seumur hidupnya Rasulullah. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah keluar sholat malam, sholat qiyamul lail, diikuti oleh para sahabat. Malam berikutnya ternyata sahabat yang ikut menjadi jamaahnya semakin banyak. Malam ketiga semakin banyak lagi. Malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid. Kemudian sampai subuh. Setelah sholat subuh Rasulullah SAW menjelaskan, khawatir kalau dijadikan fardu. Jadi khawatir Rasulullah dijadikan fardu. Kemudian tidak terjadi sholawat lagi. Malam berikutnya, tahun berikutnya tidak. Hingga Rasulullah SAW wafat. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga tidak ada sholat tarawih. Baru setelah pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sholat tarawih berjamaah. Jadi jelas kalau seandainya ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah an fadha'il tarawih fi syahr Ramadan, maka jelas ini adalah hadis maudhu', hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar oleh aku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna kadziban aliyya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya dusta atas nama aku, yaitu tidak sama seperti dustanya kepada seseorang. Jadi kalau dusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan dusta atas nama orang lain. Walaupun dusta itu tetap dosa besar, apalagi dusta mengatasnamakan Rasulullah SAW. Lawang kita saja yang tidak ngomong, dikatakan kita ngomong begini begitu, kita nggak terima, apalagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku muta'ammidan dengan cara sengaja, falyatabawwa', maka hendaklah menyiapkan oleh dia maq'adahu pada tempat duduknya minan nari dari api neraka. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan bahada hadis Al-Bukhari nomor hadis 1291. Cukuplah hadis tentang qiyamul lail di dalam bulan Ramadan ini, hadis sahih Bukhari Muslim yang sering kita dengar oleh para mubalik itu tatkala masuk bulan Ramadan, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dalam satu riwayat man soma, dalam satu riwayat man qama. Man bermakna siapa saja, qoma yang berdiri sholat. Dalam satu riwayat man soma, barang siapa yang puasa. Tetapi redaksi baik qoma maupun soma ini dua-duanya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang cukup kita jadikan dasar. Barang siapa yang berdiri sholat qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya segala sesuatu yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Rawal Bukhari, rawat telah meriwayatkan kepada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 37, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 759. Sedangkan hadis fadilah tarawih malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam 30 jelas itu adalah hadis maudhu', hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu haram diriwayatkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.